Akhirnya, nah yang menariknya mereka lagi konsolidasi nih untuk membuat macam baliho itu loh, baliho penolakan GRIP hadir di Bali. Nah, bahkan gubernurnya sendiri juga sudah bersikap gitu ya, tidak butuh GRIP di Bali. Nah, itu di daerah ya, Pep. Tapi bagaimana dengan di pusat? Apakah sama gusarnya dengan pemerintah daerah terhadap kehadiran GRIP? Kejadian di daerah ini akhirnya melecut gitu ya. Ada klimaks ketika Hercules mengomentari sikap Purnawirawan terhadap pemakzulan Gibran. Nah, disitulah Hercules kemudian bilang Sutioso bau tanah. Nah, kemudian Gatot menantang terlibat cekcok di media sosial lah dengan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio gitu. Nah, setelah ribut-ribut di Jakartmaya nih dengan Purnawirawan TNI, datanglah itu telepon spesial itu. Dari siapa ini, Pep? Wah, ini dari istana ini, dari penasihat khusus Presiden Prabowo Subianto, Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman. Oke. Mantan Kepala Staf Angkatan Darat. Mantan Kepala Staf Angkatan Darat. Rupanya tahu nih beliau ribut dengan Purnawirawan TNI, makanya kami berkomunikasi ya dengan Pak Dudung. Beliau cerita memang kemarin kan beliau memang sempat ditemui beberapa orang di istana, wartawan, apa sikap dia ya janganlah ribut-ribut ini gitu kan, jangan gaduh lah gitu. Rupanya memang Dudung langsung menghubungi Hercules, memberikan semacam teguran lah gitu, janganlah ribut gitu di media. Nah itu sekitar awal-awal Mei gitu. Nah, belum lama dong ya? Iya, belum lama. Nah, Pep, lu tadi kan bilang bahwa ada respons ya dari istana untuk kasus-kasus atau peristiwa-peristiwa terkait dengan ormas ini. Pekan lalu kita juga mewawancarai Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya. Dia bercerita kepada kita bahwa Presiden Prabowo sudah meminta kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk mendata dan juga menertibkan ormas-ormas yang mengganggu kenyamanan dan keamanan masyarakat. Karena kita tahu bahwa ormas ini sebenarnya ada 2 cabangnya ya, yang terdaftar di Kementerian Hukum, ya kan, dan juga ada di Kementerian Dalam Negeri gitu kan. Nah, salah satu kewenangannya adalah di Kementerian Dalam Negeri. Inilah yang kemudian diminta atau dipesan oleh Presiden Prabowo terhadap Menteri Dalam Negeri Pak Tito Karnavian untuk menertibkan ormas-ormas yang meresahkan itu. Nah, menariknya setelah teguran dan setelah ramai ini rupanya Presiden juga ambil sikap gitu ya, ambil sikap. Makanya di kemarin itu Senin 5 Mei itu 2025, rapat paripurna ya di istana. Nah, disitulah kemudian Presiden memerintahkan ini rapat tertutup ya. Tolong itu ormas yang meresahkan, yang memalak, tolong itu ditindak gitu. Tuh di situ rapat itu ada Panglima TNI, ada Kapolri. Tapi kalau versi Pak Dudung memang itu salah satunya juga diarahkan ke Menteri Dalam Negeri ya, Pak Tito Karnavian, karena mungkin kaitannya dengan ormas ya, yang itu kewenangan legalitasnya itu ada di Mendagri ya. Nah, setelah rapat itu, Pep, apakah ada follow up dari pemerintah untuk mengatasi persoalan ini khususnya berkaitan dengan ormas? Nah sehari setelah rapat kabinet, kemudian dibikin juga tuh pertemuan di Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan. Nah, disitulah kemudian diumumkan apa yang menjadi perintah Presiden sehari sebelumnya, dibikinlah Satgas untuk penanganan premanisme. Siapa anggotanya ini, Pep? Apakah Satgas ini sudah dibentuk dan bergerak aktif untuk sejauh ini belum, karena baru kali ya. Jadi karena riuh ini kemudian istana bereaksi, pemerintah bereaksi, baru sebatas diumumkan kita bentuk Satgas gitu ya. Tapi memang belum di-spill siapa yang akan mengisi di dalamnya ya. Rick, Pep, kita sudah lumayan banyak nih membocorkan temuan-temuan teman-teman soal Grip Jaya dan juga Hercules. Dan lengkapnya nanti bisa membaca dan mengakses liputan majalah Tempo yang akan terbit itu adalah bentuk visual yang dijadikan identitas sebuah negara, seperti apa burung Garuda, Pancasila, bisa jadi gitu loh ya. Sedangkan simbol itu adalah presiden. Kenapa saya bilang simbol presiden? Karena presiden itu menjalankan fungsinya sebagai presiden, mewakili negara kita dalam kegiatannya dengan negara lain. Dia menjalankan fungsi simboliknya sebagai kepala negara. Ya, itu keterangan dari saya. Jadi ketika
mengatakan presiden adalah simbol negara itu benar. Kenapa? Dia menjalankan fungsi simboliknya sebagai kepala negara dalam kegiatannya sebagai presiden. Misalnya seperti diplomasi dengan negara lain, itu menjalankan fungsi simboliknya sebagai kepala negara, sebagai perwakilan dari negara Indonesia. Ya, jadi sebenarnya ini dasar sebenarnya, dasar. Tapi banyak orang yang belum paham, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi saya akan selalu tegas, ketika ada kesalahan saya akan tegas mengatakan bahwa itu salah. Ketika datanya memang begitu menunjukkannya gitu loh. Tapi kalau asumsi silakan berasumsi. Mau beropini apapun silakan, berbeda opini kita nggak masalah. Tapi ketika membahas sesuatu yang sudah datanya ada, faktanya ada, itu jangan dibelok-belokkan karena bahaya. Karena itu bisa membodohkan orang juga ya. Gitu aja. Terima kasih semua kalau saya salah kata, salah apa-apa, saya mohon maaf. Tidak ada satupun untuk mendiskreditkan apa-apa, hanya kita diskusi supaya bisa beredukasi dengan yang baik. Gitu aja. Terima kasih semua. Ya, terima kasih. Ya, memang tujuan kita itu ya, bahwa visi dari Komal ini memang membangun kecerdasan kolektif bersama ya, yaitu membangun kecerdasan kolektif masyarakat seperti itu ya, agar demokrasi kita akan lebih move on ya, tidak hanya sekedar ritual demokrasi kita, tapi substansial ya, bukan prosedural, tapi substansial seperti itu. Nah, tanpa edukasi dari narasumber-narasumber di sini, mana mungkin masyarakat kita itu mendapatkan pencerahan ya, karena fungsi partai politik sampai hari ini menurut saya tidak berfungsi sebagaimana partai politik itu didirikan. Ya, Bang Satrian, monggo Bang, closing statement. Ya, mungkin ada gangguan sinyal ya Bang Satrian. Ke Bang Otak Kosong kalau gitu. Silakan Bang, 1 menit saja. Oke, saya sih menyarankan memang rakyat kadang-kadang kan narasi literasinya ini kurang karena kan keterbatasan tentang politik dan hukum. Nah, pejabat ini yang tahu politik sama hukum. Ya contohnya kemarin ada paparan statement Menteri Wakil Menteri Tenaga Kerja. Pergi aja dulu kan, kabur aja dulu. Dia balas apa? Ya udah kalau bisa jangan balik-balik. Tuh etikanya di mana? Yang kedua kemarin Luhut. Ya, emang negara punya bapak moyangnya dia. Kalau berbicara pakai etika, hati-hati. Kan gitu. Saya duduk termenung. Telinga saya mendengar ada 19 juta lapangan kerja. Sementara mata saya melihat berapa banyak ribuan orang yang di PHK. Jadi, apakah telinga saya salah? Apakah mata saya yang salah melihatnya? Ketika hukum ini dibuat dengan benar hukum, maka tarik daya investor akan masuk sehingga APBN menambah. Sekarang ini kebanyakan GBHN, gaya bicara hasil nihil, tau gak? Pidato-pidato ke sana sementara minggu demi minggu, hari demi hari, bulan demi bulan, berganti tahun. Apa mau begini terus? Sementara ekonomi anjlok, APBN begini. Kan begitu, yang diurusin celek-celek mulu, yang begini-gini. Rakyat diperhatiin. Itu mana sumpahnya itu pasal 9 tuh, Undang-Undang Dasar 45. Demi Allah saya bersumpah. Allah dibawa-bawa tuh di atas Al-Quran. Saya akan mentaati Undang-Undang Dasar 1045 dengan mencerdaskan bangsa, mensejahterakan bangsa. Itu tuh fokusnya. Kalau kita berpaham hidup di negara hukum, walaupun saya bukan orang hukum, tapi saya belajar hukum lewat Google. Jadi enak narasinya, masuk akal. Udah gitu aja, Os. Selamat siang. Terima kasih. Masih pagi, Bang. Masih pagi. Bang Dapa, silakan Bang disampaikan closing statement-nya. Ya, saya sebagai rakyat biasa, apabila ada rakyat yang mengkritik itu, buktikan aja janji-janjinya pemerintah itu. Saya rasa kalau dia mau bisa buktikan janji-janjinya dulu, tak ada lagi pengkritik. Terus itu, kalau soal apa itu, dulu pernah Pak Presiden bilang tidak bagi-bagi jabatan, kan enak itu, nggak perlu modal apa-apa, tinggal ngomong aja kan. Kalau menaikkan BBM mungkin ada masalah, menurunkan BBM ada masalah. Kalau setakat tidak bagi-bagi jabatan kan enak. Jadi nggak ada nanti pengkritik rakyat itu. Saya rasa begitu, buktikan aja dengan janjinya gitu. Kalau nggak mampu bilang nggak mampu. Itu aja, udah gitu aja Bang. Ya, terima kasih ya. Bang Dapa. Bang Hasim, closing statement Bang. Silakan Bang. Terima kasih, Os. Iya. Begini ya sedikit tentang suatu asumsi atau narasi ya.
asumsi atau narasi ya, itu adalah bentuk daripada aspirasi, juga ekspresi loh. Karena di zaman demokrasi yang kita anut demokrasi ya, itu adalah bagian daripada demokrasi itu sendiri. Apa itu? Asumsi, narasi, aspirasi, ekspresi, itu bagian dari kata demokrasi gitu loh ya. Dan kebijakan pemerintah ya diambil ya, salah satunya alat ukurnya adalah dari asumsi-asumsi juga gitu loh. Ini bagian daripada demokrasi ya. Cara mengukur suatu kebijakan atau lahir dari satu kebijakan itu ya, itu juga lahirnya daripada asumsi juga gitu loh ya. Asumsi, jadi itu nggak bisa dibantahkan gitu. Ada yang bisa bantah kira-kira kan gitu. Nah, kita flashback pembandingnya ya, pembandingnya ke belakang. Apa itu? Tentang ekspresi ya. Ketika pada zaman rejim SBY ya, pernah juga itu saya lihat di tayangan televisi ada demo besar-besaran. Bahkan nama beliau atau foto gambar beliau itu ditarik dan ditempelkan ya, maaf ya, di pantat kebo gitu loh. Itu pernah kita lihat gitu loh. Nah, makanya pembanding adalah kebijakan daripada suatu yang masa lalu juga di rezim yang berbeda gitu ya. Ini bagian daripada kata aspirasi ya, ataupun asumsi atau narasi. Karena ini adalah bagian ekspresi juga demokrasi yang nggak bisa dibantahkan. Itu bentuk bagian daripada itu yang kita anut di Republik ini, di NKRI ini. Ada yang bisa bantahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Hasim Gurgi. Ya, itulah sebabnya kita membentuk forum diskusi ini dalam rangka mencari solusi. Nah, solusi itu kristalisasi daripada perbedaan-perbedaan pendapat yang abang-abang narasumber tadi sampaikan ya, mengenai simbol, mengenai lambang. Ya, monggo mana yang dianggap betul ya, monggo silakan ya. Jadi nanti definisi itu memang kalau dianggap masih debatable ya sementara memang seperti itu ya. Saya lihat di media-media mainstream termasuk di televisi kadang kita melihat seperti Rocky Gerung ya, kadang juga masih berbeda pendapat tentang simbol, lambang dan sebagainya. Itu masih banyak debat-debat ya kalau kita lihat di acara IELC itu ya, acaranya Bang Karni seperti itu. Jadi memang monggo silakan. Kalau sesuatu itu memang dianggap masih debatable, definisinya belum baku ya gimana? Kayak saya disuruh memberikan definisi ya tidak bisa ya. Nanti saya disalahkan banyak pihak karena ini ditonton hampir seluruh masyarakat dunia ya, bahwa TikTok ini bukan hanya di Indonesia. Kak Kansa ini ada di Malaysia, Siang ada di Taiwan, ya. Kak Roni ada di Amerika. Jadi komal saya ini kan hampir seluruh dunia ngikutin. Jadi saya tidak berani kalau sesuatu itu masih debatable. Sekali lagi saya mohon maaf, saya tidak berani menyimpulkan dalam closing statement saya. Terima kasih Kak Kansa, Kak Ade Irawan, Bang Awan, Bang Satrian ya, dan Bang Hasim Gurgi. Karena waktu kita sudah habis, kita dipisahkan oleh waktu yang 2 jam ini. Terima kasih, sampai jumpa besok pagi ya. Insya Allah, kalau Allah memberikan kita umur panjang, memberikan kesehatan, insya Allah kita ketemu besok lagi ya, besok pagi. Kita tutup acara kita dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah, waridho wa inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam keajaiban. Yang nyuruh siapa? Dulu Megawati waktu Raja Thailand meninggal disuruh Jokowi berangkat, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ini sudah dinyatakan lagi nih. Raja Thailand dulu meninggal, Megawati yang diutus, nggak ada masalah. Iya. Tidak ada yang nyuruh Jokowi. Ya, kata siapa? Yang nyuruh Prabowo. Abang denger gak kemarin pidato Prabowo di rapat kabinet terbatas itu dibahas semua. Masalah ijazah dibahas, masalah Purnawirawan dibahas. Di situ dibahas semua, masalah Pak Kunto dibahas, masalah Hasan Nasbi dibahas. Dan itu dari mulut Pak Prabowo langsung, bukan katanya, bukan
apa istilahnya bukan narasi, bukan argumen, tapi keluar dari kata-kata Pak Prabowo sendiri, Bang, di sidang kabinet terbatas kemarin. Bang, abang percaya enggak dengan kata-kata? Lah, ya yang bersangkutan langsung berarti abang percaya nggak dengan kata-kata masalah ijazah? Abang percaya enggak dengan kata-kata? Itu yang saya tanya sama abang. Ya abang percaya nggak dengan kata-kata juga masalah ijazah ini yang saya bahas? Jangan dibalas dulu. Abang percaya tidak? Kalau tidak ya iya. Ya jangan kalau yang gitu muncul lah. Ya kalau yang muncul itu dari yang bersangkutan langsung saya percaya. Saya semua itu mengetahui. Saya nggak percaya omongan abang. Itu enggak. Itu punya bahasanya. Tadi abang membahas masalah Gubernur Bobi itu yang nyalonin dari partai mana, Bang? Jadi abang percaya enggak dengan kata-kata? Kalau percaya dia dengan kata-kata. Ya sekarang saya tanya, kalau yang kata-kata dari yang bersangkutan langsung seperti kemarin nih pernyataan Pak Prabowo nih di sidang kabinet terbatas nih, saya percaya. Bang Andi ini kalau percaya keluar dari mulut beliau langsung, bukan kita sebagai komentator, bukan kita sebagai pendengar, bukan, tapi beliau langsung yang membahas kok masalah ijazah, ya. Masalah apalagi kemarin itu semuanya dibahas lah, masalah Pak Kunto, masalah Hasan Nasbi, semua dibahas itu sama Pak Prabowo, dan itu keluar dari kata-kata beliau. Videonya ada, silakan Bang diputar tuh Bang, pernyataan Pak Prabowo di rapat kabinet terbatas, semua itu beliau bahas itu. Sekarang abang percaya enggak dengan kata-kata? Percaya, oke, percaya. Percaya saya kalau dari mulut yang bersangkutan. Yang bersangkutan itu siapa? Prabowo apa? Iya, Prabowo lah presiden. Pak Prabowo kemarin langsung semua dibahas itu, masalah Purnawirawan juga dibahas kemarin. Ada videonya, silakan buka YouTube-nya ada. Apa dasar abang percaya dengan kata-kata tanpa ada suatu bukti yang Yo sekarang apa dasar abang percaya dengan kata-kata? Apa ada suatu bukti kalau ijazah itu palsu? Saya tanya. Waktu dia mencalon wali kota Dr. Andes, Nggak ada. Ini abang percaya nggak sama KPU? Udah jauh. Itu KPU sendiri. KPU itu lembaga independen. KPU itu dipilih melalui seleksi, bukan kepenuhan.